61201230375. Perkenalkan, nama saya Fitra Delia Megita dengan NIM 61201230362. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ira Maulana dengan NIM 6120 1230372. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan dan membahas materi terkait komunikasi bisnis. Berikut poin-poin materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian dan tujuan komunikasi, yang kedua model dan cakupan komunikasi, yang ketiga komunikasi dalam organisasi, yang keempat jenis-jenis komunikasi, yang kelima komunikasi melalui pesan, dan yang keenam efektivitas dan hambatan komunikasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Secara sederhana, komunikasi adalah proses bertukar informasi. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu agar komunikator dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Nah, dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat mengenali dan memahami satu sama lain. Selanjutnya, agar pendapat diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima. Selanjutnya model dan cakupan komunikasi. Untuk model komunikasi terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama model SR. Model SR atau Stimulus Respon adalah model yang menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Kata-kata verbal, lisan atau tulisan, isyarat nonverbal, gambar-gambar atau tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon tertentu. Contoh, seorang guru yang menyapa siswanya saat bertemu di pagi hari sambil berkata, "Selamat pagi Budi," maka Budi akan membalas, "Baik Ibu," dengan senyuman pula dan perasaan bahagia. Sebaliknya, jika seorang guru marah atau membentak siswanya, maka siswa tersebut akan menjadi takut dan tertekan. Yang kedua, model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh yang menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi, yaitu speaker, message, dan listener, dengan tujuan persuasi, yaitu untuk mempengaruhi penerima agar mereka mengubah pendapat, sikap, atau perilaku sesuai dengan sasaran komunikator. Dan yang ketiga ada model Laswell. Model Laswell menekankan pada aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat who says what, in which channel to whom with what effect. Khusus untuk predik, unsur in which channel menekankan pada keberadaan saluran atau media yang membantu sampaiannya pesan dari pengirim kepada penerima. Yang keempat ada model Berlot. Model ini dikenal juga sebagai model SMCR yang merupakan singkatan dari source atau sumber, yaitu pihak pengirim, message pesan yaitu isi atau informasi yang disampaikan, channel saluran atau media yaitu melalui apa pesan, dan receiver atau penerima yaitu orang yang menjadi tujuan komunikasi. Dan selanjutnya ada cakupan komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Komunikasi verbal dapat bertindak sebagai pengirim pesan atau bertindak sebagai penerima pesan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerak tangan, dan bahasa tubuh lainnya untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, komunikasi elektronik, merupakan cara komunikasi modern yang menggunakan media elektronik dan teknologi untuk berkomunikasi. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana komunikasi dalam organisasi, saya akan memaparkan pengertian terlebih dahulu. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa pencapaian, penerima serta pertukaran informasi dengan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama
anggota serta pemimpin organisasi. Selanjutnya kita bahas dimensi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi internal yang terdapat dua bagian. Yang pertama, komunikasi vertikal, yakni komunikasi dari atas ke bawah, download communication, dan komunikasi dari bawah ke atas, upward communication, yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pemimpin secara timbal balik. Two-way Travis communication. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi secara mendatar serta anggota staf dengan anggota staf, karyawan dengan karyawan dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Yang kedua, komunikasi eksternal yang terdapat dua bagian juga, yaitu yang pertama komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak pada umumnya bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan. Kegiatan ini sangat penting dalam usaha pemecahan suatu masalah jika terjadi tanpa diduga. Yang kedua, komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan pada khalayak itu menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial, menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan khalayak, maka itu disebut opini publik. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis komunikasi. Kalian tahu nggak sih kalau jenis-jenis komunikasi itu ternyata ada banyak loh. Nah, untuk yang pertama ini ada komunikasi berdasarkan penyampaian. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi verbal atau secara lisan, dan yang kedua komunikasi nonverbal atau secara tertulis. Untuk jenis komunikasi yang kedua ini ada komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasi, contohnya seminar. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya itu kabar buruk, desas-desus, dan sebagainya. Untuk yang ketiga ada komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal. Komunikasi ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang ketiga itu komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Dan yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Untuk jenis yang keempat yaitu komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Nah, berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berpidato. Yang kedua, memberi ceramah. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, memberi perintah alias tugas. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komunikasi internal. Yang kedua, komunikasi eksternal.
Yang ketiga, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikan. Yang keempat, komunikasi berdasarkan peranan individu. Yang kelima, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Dan yang keenam, komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Yang terakhir, jenis komunikasi ajaran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja atau one-way communication. Dan yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two-way communication. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Dan yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Komunikasi melalui pesan. Ada 6 komponen komunikasi melalui pesan, yaitu yang pertama, komunikator, pihak pengirim pesan kepada penerima pesan. Yang kedua, message, hal yang dikirim pengirim kepada penerima bisa berupa verbalisan atau tulisan dan nonverbal. Yang ketiga, medium atau media. Media adalah alat-alat membawa pesan yang dikirimkan oleh si pengirim komunikator. Yang keempat, ada feedback, balasan dari penerima yang menerima pesan kepada pengirim. Yang kelima, ada penerima pesan, pihak penerima pesan dari pengirim pesan. Selanjutnya, proses komunikasi melalui pesan. Yang pertama ada pengirim mengirim pesan. Yang kedua, pesan terkirim melalui media tertentu yang dipilih. Yang ketiga, penerima menerima pesan. Yang keempat, penerima memberi respon. Respon tersebut tergantung bagaimana penerima pesan menanggapi dan mengekspresikannya. Yang kelima, ada feedback, respon yang dikeluarkan dari penerima pesan sebagai wujud pesan tersebut telah tersampaikan. Pembahasannya yang terakhir yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Yang pertama, mari kita bahas efektivitas komunikasi. Jadi ada indikator efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama, vertikal, komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas yang menggambarkan hubungan atasan dan bawahan. Yang kedua, horizontal, pertukaran informasi antara pejabat publik dengan kedudukan yang sama merupakan hal untuk koordinasi persetujuan tertulis. Yang ketiga, luar organisasi, komunikasi terjadi karena organisasi tidak dapat hidup sendiri. Hal ini karena komunikasi dengan pihak luar sangat diperlukan di lingkungan tersebut. Berdasarkan indikator efektivitas komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan indikator efektivitas komunikasi, hubungan yang terjalin semakin baik, bukan hanya antara kedua belah pihak saja, tetapi hubungan dengan perusahaan akan semakin baik. Tidak hanya sikap, namun juga suasana hati, sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang diharapkan. Selanjutnya, hambatan komunikasi. Ternyata komunikasi bisa terhambat juga jika terjadi faktor berikut. Yang pertama, kurangnya keterbukaan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman untuk berbicara, terdapat atau tidak mau mendengarkan dengan pikiran terbuka. Informasi yang diperlukan untuk komunikasi efektif tidak terhambat. Yang kedua, tidak jelas pesannya. Pesan yang ambigu atau tidak lengkap dapat menghambat pemahaman dan kesalahpahaman jika di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang ketiga, gangguan eksternal, seperti gangguan lingkungan yang tidak kondusif pada membuat sulit bagi pesan untuk sampai dengan jelas kepada penerima. Yang keempat, kurangnya empati, ketidakmampuan untuk merasakan atau memahami perasaan dan pandangan orang lain dapat menghambat proses komunikasi. Yang kelima, perbedaan budaya, norma-norma sosial dan aturan komunikasi yang berbeda-beda dan menyulitkan pemahaman antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keenam, ketidakcocokan gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi dapat mengakibatkan terganggunya pemahaman dan menimbulkan konflik. Yang ketujuh, kegagalan mendengarkan, terlalu sibuk
dengan persiapan respon atau terlalu fokus pada diri sendiri dapat mengakibatkan kegagalan untuk benar-benar mendengarkan pesan yang disampaikan. Solusinya, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk komunikasi yang efektif. Ingat, kawan bicara komunikasi yang baik adalah keterampilan yang dapat terus berkembang dengan kesadaran dan latihan konsisten.